إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سبها لك من شيء يا رب العالمين على محمد ابن عبد الله وخاتم النبيين وإمام المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur melalui lisan-lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujian yang terbaik, yang mana kita dihadirkan di tempat yang paling mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka curahkanlah kecintaan kita, rasa rindu kita ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadikan kesempatan-kesempatan yang baik ini sebagai momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga salat 5 waktu dan senantiasa berusaha untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Maka jika kita menelisik jamaah, apa sih hukum salat berjamaah di masjid? Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Dan sebagian pendapat ulama mengatakan hukumnya wajib. Berlandaskan hujjah dalil dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW hampir-hampir saja membakar rumah-rumah kaum muslimin yang mereka sholat di rumahnya. Dan hujjah yang lain, hadis yang disebutkan oleh riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi SAW mengatakan ada seorang laki-laki yang nyungun sewu matanya tidak bisa melihat, lalu meminta keringanan pada Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya. Beliau yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami wasyiba. Ya Rasulullah, sesungguhnya rumah kami untuk menempuh jalan ke masjid itu sangat jauh. Banyak pohon-pohon yang tinggi dan binatang-binatang buas. Bolehkah saya untuk sholat di rumah? Tentulah bagi kita, orang yang tidak bisa melihat, diperingankan untuk sholat di rumah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Hal tasma'un nida'a bis sholah. Rasul mengatakan,
tidaklah engkau mendengar suara panggilan tersebut, yaitu suara azan? Lalu Abdullah ibnu Ummi Maktum mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, saya mendengar." Fa'ajib, maka datangilah masjid tersebut untuk salat berjamaah. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, "Wa amal jamaah fala urahisu fi tarkiha illa min nudrin." Adapun salat berjamaah di masjid, tidaklah aku memberikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali jika ada uzur. Tentulah jamaah kaum muslimin terlepas dari hukum salat berjamaah. Li'annaha salat al-jamaah fil masjidi syairatul azimah min sya'airil Islam. Salat berjamaah di masjid merupakan syiar-syiar yang agung dari syiar-syiar agama kita. Maka inilah syiar yang harus kita tampakkan untuk menunjukkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita yang harus bersatu, kompak. Maka ketika masjid-masjid ini kosong dengan sholat berjamaah, maka orang-orang non-muslim akan melihat persaudaraan kita itu rapuh jamaah. Tentulah jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penekanan-penekanan hadis perintah dari Rasulullah SAW untuk kita salat berjamaah di masjid. Pastilah ada nilai-nilai terkandung dan fadilah yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Bahwasanya salat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Berapa perbandingannya? 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Sholatul rajul fil jamaah tudha'afu ala sholatihi fi buyutihi wa fi suqihi 25 dha'fan." Bahwasanya sholatnya seorang muslim laki-laki secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 25 kali lipat dibandingkan seorang muslim laki-laki yang sholat sendirian di rumah atau di pasarnya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid, maka tentulah tidak sempurna atau tidak lengkap jika kita tidak mengetahui bagaimana adab-adab kita ketika sholat berjamaah di masjid. Maka kami akan sampaikan 5 secara singkat di khutbah singkat ini. Yang pertama, jemaah kaum muslimin, hal pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan adalah berwudu. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "La yaqbalullah salatan ghairu biduhur." Tidak dikatakan sholat tanpa dia berwudu, sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadda fa assanal wudu'i thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu 8 abwabil jannah." Barang siapa yang berwudu lalu membagusi wudunya seperti wudunya Nabi SAW, summa qal, kemudian dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 8 pintu surga yang mana kalian bebas untuk memasukinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, idza tawadda, ketika kalian berwudu dari rumah, fa asnal wudu, kemudian kalian berwudu, summa kharaja, kemudian kalian keluar dari rumah, illal masjid, menuju ke masjid yang tujuannya adalah salat, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya setiap langkahnya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu yang kedua, jamaah kaum muslimin, yang perlu diperhatikan ketika kita salat di masjid, hendaknya kita ketika memasuki masjid kita sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini
ayyaj'ali hatta yusalli raka'ataini. Hendaklah kalian salat sunnah 2 rakaat ketika kalian memasuki masjid. Dan ini bukan sebuah perkara yang wajib, akan tetapi perkara yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana Nabi SAW pernah menegur seorang laki-laki ketika di sholat Jumat, ada seorang laki-laki masuk langsung duduk, lalu ditegur oleh Nabi SAW untuk berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Yang padahal Rasulullah SAW dalam keadaan berkhutbah. Ini menunjukkan pentingnya sholat sunnah 2 rakaat ketika kita memasuki masjid. Kemudian tidak ada sholat sunnah qobliyah ketika iqamah dikumandangkan. Dan tentulah setiap masjid pasti ada aturan waktunya. Maka ketika iqamah dikumandangkan, maka kita membubarkan sholat sunnah qobliyah meskipun baru 1 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap menghitung dari pahala sholat sunnah tersebut. Lalu yang ketiga, jemaah kaum muslimin, yang perlu diperhatikan ketika kita sholat berjamaah di masjid, hendaklah kita meluruskan dan merapatkan shaf. Dan hendaknya seorang imam mengingatkan kepada makmumnya untuk meluruskan shaf dan merapatkan shafnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, aqimus suhuf, luruskanlah shaf kalian, fa innama tasuffu bisuhufil malaikah, sebagaimana shafnya malaikat, wahadu bainal manakib, ratakanlah pundak-pundak kalian, wazudul khalal, tutupilah celah-celah kalian, wala'inu fil aidi ikhwanikum, dan bersikaplah lemah lembut terhadap saudara-saudara kalian sebelah kanan dan sebelah kiri, wala taduru furujati lisyaitan, dan jangan biarkan ada celah-celah untuk setan masuk. Wa man wasalla safan wasallahullah, dan barang siapa yang menyambungkan safnya maka Allah akan menyambungkan rahmatnya. Wa man qata'a safan qata'ahullah, barang siapa yang memutus safnya maka Allah akan memutus rahmatnya. Imam Ibnu Hibban rahimahullah membawakan sebuah hadis, ketika seorang makmum merenggangkan shafnya, itu disamakan dengan orang yang memisahkan shafnya, sehingga orang tersebut harus mengulangi sholatnya. Sebagai Nabi SAW, beliau mengatakan pernah menegur ada seorang laki-laki yang memisahkan shaf dari jamaahnya. Lalu Rasulullah mengatakan, istaqbil sholatuka fa innahu la sholata li fardhi khalfas shaf. Ulangi sholatmu, karena tidak ada sholat bagi orang yang memisahi shafnya. Lalu yang keempat, jemaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita perhatikan ketika sholat berjamaah di masjid, tidak bolehnya kita melewati di depan orang yang sedang sholat, terutama adalah sholat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza alaihi lakana ayyakiba arba'ina khairan lahu ayyammaru baina yadayhi. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat tahu tanggungan dosanya apa, maka dia lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada melewati di depan orang yang sedang sholat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tsumma alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang kelima, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sholat berjamaah di masjid, tidak bolehnya kita untuk mendahului gerakan-gerakan imam. Yang lebih spesifik lagi di dalam hadis ini, tidak bolehnya kita untuk mengangkat kepala terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepalanya. Nah, ini disertai dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilullah ra'sahu ra'sa himar. Tidaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan rubah kepala orang tersebut menjadi kepala himar atau kepala keledai. Maka secara akal sehat hadis ini pun tidak masuk akal. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin
Harusnya sami'na wa ata'na mastata'na. Kita dengar, kita taati, kita laksanakan sepol kemampuan kita. Dan ini hak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah. Jangankan jadikan kepala himar, Allah bisa menjadikan kepala yang lebih hina daripada himar. Sebagaimana kaum Bani Israel yang mereka mengagungkan hari Sabtu, lalu Allah murkai dan Allah laknati menjadi kera yang hina. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum bis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu, lalu Allah berfirman, "Qiradatan khashi'in." Jadilah kalian kera yang hina. Maka ini sebagai hak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya jemaah kaum muslimin, dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, kita dituntut untuk mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti apa yang kau lihat dalam salatku. Maka tentulah kita harus mempelajari apa yang menjadi syarat-syarat wudu, syarat sahnya wudu, rukunnya wudu, apa yang membatalkan wudu, apa yang membatalkan salat. Ini yang harus kita ketahui. Tentulah untuk menyamakan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas tidak mungkin. Tapi seenggak-enggaknya kita mempelajari hal-hal tersebut agar ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan dari segala urusan ibadah ataupun masalah dunia. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.